Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 7. Aliza membantu kakek berjalan menuju teras rumahnya. Ia pun melihat mobil yang baru saja datang. Dava keluar dari mobil itu dan langsung menghampiri kakeknya. "Kakek, kakek kenapa?" ucap Dava panik. "Dava? Dia cucu kakek ini," gumamnya dalam hati. "Tadi waktu di jalan, kakek hampir tertabrak mobil. Tapi untungnya, Nak Liza membantu kakek. Dia sering membantu kakek. Kakek berhutang nyawa kepadanya," ucap kakek. "Liza?" ucap Dava sambil menoleh melihat ke arahnya yang sedang menundukkan pandangan. "Terima kasih, karena kamu sudah membantu kakek saya sampai sini," lanjutnya. "Sama-sama. Kalau begitu, Liza pamit dulu. Soalnya masih ada urusan. Assalamualaikum," ucap Liza berpamitan pulang. Ia berjalan menjauh dari hadapannya. "Kakek, dia wanita yang sering Dava ceritakan," ucap Dava duduk di sebelah kakeknya. "Masya Allah, pilihanmu memang benar. Dia wanita yang solehah, baik dan menawan. Hatinya pun sangat lembut. Lengannya terluka, tapi dia tidak mau diobati," ucap kakeknya. "Insya Allah, Dava akan pergi menemui kedua orang tuanya. Tapi Dava memerlukan waktu itu semuanya, agar hati Dava benar-benar yakin atas pilihan Dava ini," ucap Dava. Kakeknya mengelus pundak cucunya itu. Dava senang sekaligus tidak menyangka bahwa Liza lah yang selalu membantu dan memberikan makanan ke kakeknya. Liza pergi memakai taksi yang tadi. Ia memang menyuruh taksi itu untuk menunggunya, karena takut sahabatnya terlalu lama menunggu. Sesampainya di butik, Aliza langsung berjalan menghampiri mereka dengan lengan yang terluka. "Liza, ya ampun, kamu dari mana aja sih?" ucap Vina cemas. "Maaf, aku tadi ada sedikit kendala di jalan, jadi aku harus beresin dulu sebentar," ucap Liza dengan wajah yang sedikit pucat. "Kamu gak apa-apa, wajah kamu pucat banget," ucap Zahra. "Aku baik kok, ayo ganti pakaian kamu, aku mau lihat," ucap Liza. "Calon pengantin gak sabar lihat kamu dipinang oleh laki-laki pujaannya," ucap Naura. "Bisa aja kamu," ucap Vina malu. Vina pun diantar oleh salah satu desainer di sana. Mereka menunggu dengan antusias yang besar. Tak lama, Vina pun keluar dari ruang ganti dengan gaun yang begitu cantik. "Gimana? Aku bagus gak pakai ini?" ucap Vina. "Masya Allah, cantik sekali kamu," ucap Liza. "Liza, Naura, Zahra, ayo
kalian juga ganti pakaiannya, ucap Vina. Mereka pun masuk ke ruang ganti satu persatu. Naurah pun keluar bersama Zahra. Mereka terlihat begitu anggun dan cantik memakai gaun itu. Lalu Liza pun menyusul mereka keluar dari ruang ganti itu. Hampir nggak bisa mengenali kamu. Aku jadi bingung. Sebenarnya di sini siapa yang mau menikah? Aku atau kamu? Ucap Vina sambil menggodanya. Bener banget. Kamu cantik sekali pakai gaun itu. Ucap Naurah. Pasti dia nyesel ninggalin kamu, Zah. Ucap Zahra. Apaan sih kalian? Kok jadi bahas ke sana? Kalian juga cantik kok. Ucap Liza dengan wajah yang sedikit kesakitan karena tangannya tergores mobil tadi. Kemarin pihak lelaki datang ke rumah. Gak rame sih lamarannya. Dia melamarku secara kekeluargaan. Jadi hanya pihak keluarga kami dan dia saja yang datang. Ucap Vina sambil memamerkan cincin tunangannya. Alhamdulillah, aku ikut senang. Sekarang tinggal menunggu hari H saja. Ucap Naura. Semoga lancar sampai hari pernikahan. Ucap Liza. Kami mendoakan yang terbaik untukmu. Ucap Zahra. Aku sayang kalian. Makasih banyak-banyak. Ucap Vina memeluk ketiga sahabatnya. Liza, kamu udah tahu kalau Afan pulang ke Jakarta barusan? Ucap Vina. Enggak, aku nggak tahu. Kenapa emangnya? Aku kan sama dia tidak ada hubungan apapun. Ucap Liza. Afan tadi datang ke sini 20 menit sebelum keretanya berangkat. Dia menitipkan pesan untuk kamu. Katanya, dia janji akan datang kembali. Ucap Vina. Aku serahkan semua kepadanya. Aku gak mau berharap lebih kepada manusia. Kalian tahu sendiri apa yang aku alami 2 tahun terakhir ini. Ucap Liza. Aku udah melupakannya. Lanjutnya. Liza, kamu sama Afan kan dulu pernah kenal 1 hari. Terus dia langsung berniat untuk melamar kamu. Tapi bagaimana mungkin dia datang? Apa isi surat itu? Ucap Naura. Maaf Liza, dulu aku suka sama Afan. Makanya aku gak kasih surat itu ke kamu. Aku baru bisa jujur sekarang. Karena sebentar lagi aku akan menikah. Aku gak mau ada yang disembunyikan. Apalagi tentang masalah ini. Ucap Vina. Sudahlah, jangan membahas yang sudah lalu. Aku sering bilang seperti ini. Tapi, kenapa kalian terus mengungkitnya? Ucap Liza sedikit kesal. Aku pulang dulu. Aku harus pergi ke rumah sakit. Lanjutnya. Liza pergi ke ruang ganti. Lalu, ia berpamitan pulang ke rumah sahabatnya. Vina menatapnya dari dalam butik. Perasaan bersalah selalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Aku harus gimana? Ucap Vina dengan air mata yang menetes. Beri dia waktu. Aku tahu ini berat untuknya. Ucap Naura. Aliza menangis terseduh-seduh di sepanjang jalan. Banyak orang yang menatapnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa sahabatnya seperti itu. Tapi, dia juga tidak bisa membencinya. Di dalam surat itu pun sudah tertulis jelas alasan Afan pergi saat itu. Tapi rasa kecewanya belum hilang. Karena itulah, dia tidak terlalu mempercayai seseorang yang hadir ke dalam hidupnya dengan alasan mencintainya. Apalagi hanya karena beberapa kali berjumpa. Ia takut semuanya akan mengecewakan lagi. Di tempat lain, Dava sedang berbincang dengan kakeknya. Ia berencana untuk menetap di sana, karena kondisi kakeknya yang sering sakit-sakitan. Jadi, Dava tidak tega melihatnya tinggal seorang diri. Kalau kamu ingin menetap, menetaplah. Tapi, bereskan urusanmu terlebih dahulu di sana. Bukannya kamu ada pekerjaan yang harus dibereskan di sana? Ucap kakeknya. Dava mengundurkan diri sebelum berangkat ke sini. Karena Dava berpikir di sana bukan tempat Dava.
Apalagi dari kecil Dava diurus oleh kakek dan nenek. Setelah nenek tiada, hanya kakek yang bisa memahami Dava. Ucap Dava. Dava berniat mencari pekerjaan di sini. Sudah ada beberapa lamaran kerja yang sudah Dava buat. Lanjutnya. Kamu menetap di sini bukan hanya karena kakek, kan? Ucap kakek menatapnya. Ada hal lain sebenarnya. Apakah kakek nanti mau menemani Dava? Ucap Dava. Insya Allah, jika kakek diberi umur panjang, kakek akan pergi menemani kamu. Ucap kakek Dava. Liza, kamu sudah tahu rumahnya? Ucap kakeknya. Belum, kek. Dava sudah memintanya, tapi Liza tidak memberitahu. Ucap Dava. Nanti biar kakek yang menanyakannya sendiri. Ucap kakek. Kakek punya nomornya Nak Liza. Dia selalu menyuruh kakek menghubunginya jika kakek belum makan. Tapi kakek tidak pernah melakukannya karena takut akan membebani. Lanjutnya. Astagfirullah, kakek kenapa nggak bilang kalau punya nomornya? Dava susah payah untuk mendapatkan nomornya. Ucap Dava. Kakek kan tidak tahu kalau Liza wanita yang sering kamu bicarakan. Ucap kakeknya sedikit tersenyum. Dava memeluk kakeknya dengan perasaan yang begitu bahagia. Semoga pilihannya kali ini tidak salah. Karena ia sangat yakin jika Aliza adalah wanita yang tepat. Bersambung.